Ini edan banget sih teman-teman. Maksudnya dengan cara sesimpel ini dia bisa menghasilkan penghasilan yang cukup luar biasa dari YouTube dengan ide konten yang di luar nalar. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi ini adalah sebuah channel Snail Hunter. Channel ini cukup menarik untuk saya bahas dan sangat menggelitik sekali. Dimana konsep dan idenya sangat-sangat menarik sekali saking luar biasanya. Saya bener-bener nggak tahan pengen bahas channel ini. Nah, ada beberapa pelajaran penting buat kita semua nanti ya. Kita akan pelajari kenapa kok channel ini bisa sukses, terus bagaimana caranya beliau ini bisa sukses, sehingga siapa tahu ini bisa bermanfaat buat kita untuk mempelajari ke depannya kita harus bagaimana ya. Semoga sampai di sini kalian bisa nangkep maksud saya. Oke, ini merupakan sebuah channel. Kalau kita lihat ini yang nonton banyak banget, 186. Ini saya yakin udah lebih dari 20 juta sebulan dia dapatkan. Kenapa saya tahu? Ya karena saya ngerti dan saya paham berapa RPM yang didapatkan dan dikalikan dengan angka segini ya. Nih, channel ini fokusnya di short ya. Jadi short, siapa bilang short penghasilannya kecil? Gede banget kalau memang viewsnya sangat-sangat gede. Nih, salah satu keunikan dari channel ini adalah channel ini tuh memberikan sebuah ide atau sebuah konsep yang nggak disamain orang lain, yang mana orang lain pun berpikir aja enggak. Inilah salah satu kunci faktor kesuksesan channel-channel seperti ini. Ngerti nggak maksud saya? Ya, idenya nggak pasaran, idenya nggak umum. Dan channel ini mengerti konsep bagaimana memikat hati orang, memikat hati penonton dengan mulai kata-katanya, judulnya, dan konsep videonya. Oke, buat yang nggak ngerti dan nggak paham langsung aja kita lihat contohnya ya teman-teman. Oke. Berburu milipede kaki 1000. Siapa yang berburu kaki 1000? Ya, itu poinnya. Terus kemudian ada lagi nih. Lanjut, berburu jadi benar-benar berburu gitu loh. Berburu yang orang-orang nggak kepikiran. Bahkan orang ngapain nih orang cari ginian. Itu adalah poin apa ya? Selling poinnya itu di situ. Ya, nilai jualnya itu di situ teman-teman ya. Nih. Ya, ini kalian bisa lihat ya. Tuh, bagus banget. Mencari milik kaki 1000. Nah, terus kemudian seru, berburu milik kaki 1000. Dia itu kayak seakan menggambarkan keseruannya untuk berburu kaki 1000, yang mana sebagian besar orang itu selalu jijik dengan hewan tersebut, selalu nggak mau tahu tentang hewan tersebut, ya. Jadi, ini sesuatu yang cukup menarik gitu loh. Maksudnya, ngapain sih nih orang main gini? Apa nih? Wih, hewan apa nih? Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Tuh, kita akan lihat deh. Kita akan cari yang paling banyak ya penontonnya tuh. Menyeramkan, mainnya hewan berkaki 1000 tuh. Mengambil sisi menariknya. Kebanyakan orang itu takut, jijik. Ini ada anak kecil yang suka mainan kayak gini dan gak takut. Nah, sedikit menyentil ego dari manusia. Sedikit menyentil emosi dari manusia. Emosi itu gak cuma marah by the way ya. Emosi itu ada yang namanya sedih, ada yang namanya marah, ada yang namanya senang ya, ada yang namanya bingung dan lain sebagainya. Intinya ya unsur-unsur kayak gitulah. Orang dibikin bingung, orang dibikin takut, orang dibikin penasaran, orang dibikin sedih, orang dibikin marah. Kalau hal-hal ini disinggung, pasti konten tersebut adalah konten-konten yang ya bisa dibilang banyak mendapatkan viewsnya ya. Oke, kita bedah lagi nih teman-teman. Ini saya yakin orang itu nggak kepikiran gitu loh. Jadi kalau kalian punya ide yang memang menurut kalian ini idenya itu fresh banget dan kalian yakin orang itu nggak bakal kepikiran, gas aja bro, gas aja. Kalian gas aja bikin kontennya. Jangan kalian ragu-ragu nanti nggak ada yang nonton gimana. Jangan, karena itu akan menghambat kalian semua ya. Intinya beliau pun juga awal saya yakin juga iseng-iseng juga ya, dan mungkin nggak pernah tahu bahwa channel ini bisa sukses. Mungkin channel ini sukses di luar negeri, tapi yang kita tahu beliau ini targetnya adalah Indonesia, di mana bahasanya ngomongnya juga bahasa Indonesia. Artinya beliau ini coba-coba nih. Di luar negeri banyak yang bahas ulet-uletan kayak gini, banyak. Tapi di Indonesia kan masih jarang. Di Indonesia orang masih mungkin menganggap skeptis hal-hal seperti ini. Merasa jijik lah, apalah, nggak penting lah, konten sampah lah, dan lain sebagainya. So, jangan remehkan untuk coba-coba, karena praktek sendiri itu yang lebih mantap teman-teman ya. Tuh, siapa sih yang punya kepikiran ngambil foto-foto hewan-hewan kayak gini ya? Siapa sih yang nih dapat milipede kaki 1000 yang lucu tuh? Milipede kaki 1000 yang lucu. Ya kan? Ngerti nggak selling poinnya? Ngerti nggak poin utama di sini? Yang lucu. Siapa di sini yang menganggap kaki 1000 hewan yang lucu? Ayo, coba deh. Tapi terbukti yang nonton 5 juta. Guys, orang mungkin yang nonton itu bukan berarti suka dengan kaki 1000-nya juga, tapi heran.
Ini ngambil sisi emosi juga loh. Orang dibikin heran, dibikin shock, dibikin speechless. Apa ya ini ya? Ngapain ya ini ya? Nah, ini semoga bisa menjadi pelajaran penting buat kalian. Saya tidak menyarankan kalian untuk belajar atau meniru konten-konten seperti ini. Enggak. Tapi coba pelajarin bagaimana cara beliau untuk sukses. Bagaimana cara beliau untuk bisa mencapai sejauh ini. Mulai dari poin-poin yang diunggulkan dari beliau kayak gini. Nah, bagaimana Bang caranya saya bisa melihat selling point atau keunggulan atau nilai plus dari sebuah konten? Ya jam terbang ya pengalaman, ya wawasan. Ya, karena jujur aja kalau untuk orang awam pasti akan sulit untuk membaca apa sih keunggulan ini. Video gini doang. No. Video nggak gini doang. Ini dikonsep dengan baik. Ya teman-teman, meskipun yang bikin juga merasa asal-asalan, tapi menurut saya ini konsepnya bagus. Ya mungkin beliau punya bakat kayak sebelumnya, bakat menghibur dan lain sebagainya. Ya, nih contoh nih apa ini? Baby bayi kaki 1000 dibikin nih teman-teman. Bekicot tuh ya, bekicot. Kasihan bekicot dikejar semut. Kasihan bekicot dikejar semut, guys. Siapa yang kepikiran bikin judul kayak gitu? Ini nih, hal-hal yang unik, hal-hal yang ngaco, hal-hal yang aneh boleh kalian gunakan, boleh kalian lakukan. Karena ini bisa menjadi selling point dan nilai unik untuk konten kalian. Udah deh, nggak usah ragu-ragu. Kalau kalian punya ide cemerlang, ide yang nyeleneh, lakukan dan kerjakan. Selama tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar norma-norma agama atau peraturan negara, undang-undang negara, silahkan dilakukan. Karena yang namanya itu adalah bentuk ekspresi kalian dan itulah yang diincar orang-orang di YouTube. Oke, orang-orang di YouTube mungkin mencoba untuk ngincer yang namanya edukasi atau konten tutorial. Ada juga yang mengincar hiburan-hiburan seperti ini, ya. Ini udah otomatis orang auto stop ya ketika scroll-scroll nemu tiba-tiba ada hewan-hewan merah. Apa nih? Ditontonlah itu, dibacalah judulnya. Dan kok ada yang aneh di sini? Pasti ditonton dan durasinya pun pasti akan bikin orang penasaran ya. Ini contoh real, contoh fakta, realita nyata bagaimana sebuah konten dieksekusi dengan baik dengan nilai ide yang cukup luar biasa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mempelajari konten-konten seperti ini. Dan coba mulai sekarang dites, dipraktekkan, ditulis ke kalian. Wah, kira-kira video saya selling point-nya di mana sih? Video saya nilai keunggulannya di mana sih? Nah, itu kalian coba terapkan dari rumah kalian dengan konten-konten teman-teman sekalian. Ya, kalau kalian masih sulit untuk menemukannya, nggak usah berkecil hati. Tetap lakukan, tetap berusaha. Namanya orang usaha, insya Allah pasti akan ada jalan. Tapi ingat, berdoa itu wajib ya. Ibadah jangan ditinggalkan. Mentang-mentang kalian ngonten terus kayak gini, ibadahnya ditinggalkan, nggak pernah mau sholat dan lain sebagainya. Jangan. Ibadah tetap harus wajib dilakukan. Ya, kalau bisa, kalau perlu tambahkan ibadah-ibadah sunnah. Tujuannya buat apa? Ya, mau nggak mau mendatangkan energi positif, mau nggak mau itu akan otomatis ya dengan iman saya sebagai seorang muslim kayak sholat duha itu pasti akan memperlancar rezeki kita. Ya, oke? Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.